Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah dan hari ini kita punya konten yang menarik berkaitan dengan Keuskupan TNI Polri. Mungkin kita semua bertanya-tanya kenapa ada sebuah keuskupan yang disebut dengan Keuskupan TNI Polri, bagaimana sejarahnya dan aktivitasnya seperti apa. Kita akan ngobrol bersama dengan sosok yang paling tepat untuk diajak diskusi tentang ini. Tetapi sebelumnya seperti biasa, mari kita membuka pertemuan kita, jumpa kita ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik Sobat Peziarah sekalian, sebelum kita memulai, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, supaya teman-teman juga bisa ikut membagikan konten Peziarah Katolik kepada Sobat Peziarah yang lain, dan jangan lupa juga mengaktifkan lonceng notifikasinya, supaya terus bisa update terhadap konten-konten dari Peziarah Katolik. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan berbicara tentang Keuskupan TNI Polri. Dan sudah bersama dengan kita ada seorang imam yang melayani di Keuskupan TNI Polri, yaitu Romo Yosef Bintoro, biasa dipanggil Romo Yote, dan beliau ini dinas di Angkatan Udara dengan pangkat Letnan Kolonel kalau saya tidak salah. Halo Romo, apa kabar Romo? Selamat sore, Selamat Mas William. Selamat sore juga mereka semua yang mengikuti di YouTube. Siap, baik Romo. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas tentang Keuskupan TNI Polri. Pertanyaan yang paling mendasar dulu nih Romo. Kenapa sih ada Keuskupan TNI Polri? Kenapa tidak ada keuskupan dari profesi lain, Romo? Karena adalah alasan sejarah ya. Jadi sejak tahun 1917 itu di New York itu mulai di disahkan secara hierarki gerejani yang tadinya hanya sebagaimana juga ada pelayanan di buruh, pelayanan di dunia medis gitu kan, ada pastor yang berkunjung, ada pastor yang menemani. Tapi karena sesudah Perang Dunia Pertama ada faktor kemanusiaan yang macam tercabik-cabik ya oleh karena perang dunia pertama waktu itu, dan imam-imam yang sudah sebelumnya berkarya untuk dunia militer, karena militer itu adalah orang-orang yang pada saat itu kan maju berperang, jadi dia disiapkan bekal-bekal rohani, apalagi yaitu beda-beda tipis ya, 11-12 dengan kematian dan hal-hal yang sangat berlawanan dengan kemanusiaan. Maka mereka dibekali oleh perayaan Ekaristi, lalu juga tobat ya, dan minyak suci dan sebagainya itu. Nah, mengingat pentingnya pelayanan ini lebih daripada profesi-profesi yang lain, maka kemudian pada tahun itu juga sedang disusun yang namanya Kitab Hukum Kanonik. Nah, salah satu yang paling signifikan untuk pelayanan di luar teritorial yang bersifat kategorial, meskipun juga ada buruh, ada mahasiswa, ada petani mungkin ya. Tapi yang paling signifikan dan relevan itu pada saat itu dalam rangka untuk animarum curae namanya ya. Jadi untuk keselamatan jiwa-jiwa orang beriman supaya mereka kalau nanti meninggal Allah dalam damai dan ketentraman karena kerahiman Tuhan. Maka di dalam kanon hukum Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 itu keuskupan yang ada di New York yang diangkat itu oleh Vatikan Tahta Suci
itu kemudian menjadi patron ya, menjadi contoh dari keuskupan yang sifatnya kategorial atau sifatnya personalis gitu ya. Jadi tidak pada teritorial, meskipun sebetulnya kalau dilihat dari pasukan-pasukan di luar Indonesia, itu pasukan di Indonesia juga hampir sama, tetapi beda. Di luar negeri hampir semua pasukan tuh disebut prajurit bayaran. Mereka yang apa namanya masuk lalu mereka ada di camp. Sehingga mereka itu atau juga dari pendirian tentara itu karena kebutuhan dari negara. Beda dengan tentara yang dari Indonesia itu sebetulnya dari kayak di Perancis pada awal penyerangan penjara Bastille, dan kemudian lalu oleh Napoleon Bonaparte itu kemudian dijadikan levy in masse dalam bahasa Perancisnya, masyarakat yang angkat senjata lalu kemudian menjadi tentara gitu. Nah, lalu oleh Napoleon lalu dijadikan tentara negara. Dan lalu ada tentara bayaran. Maka dibedakan, ada levy in masse, tentara yang berangkat dari rakyat dan untuk rakyat, dan ada tentara bayaran. Nah, Indonesia lebih kental bahwa hakikat ketentaraan itu dari laskar-laskar rakyat. Ya, lalu kita bangkit berperang untuk melawan penjajah. Maka kemudian ada dua fungsi yang sekaligus kategorial, sekaligus teritorial sebenarnya. Nah, ini agak beda dengan tentara-tentara yang sejak tahun 1917 oleh Tahta Suci diangkat adalah namanya Ordinariatus Castrensis, keuskupan militer, dan itu masuk terdata di dalam hukum kanonik gereja. Maka alasan sejarah inilah yang kemudian menjadikan negara-negara yang kemudian menghadirkan pelayanan rohani itu menyiapkan Ordinariatus Castrensis, keuskupan militer. Nah, hebatnya Indonesia termasuk awal. Jadi dulu itu yang pertama sebetulnya di Chili. Ya, pertama kemudian di Chili, lalu kemudian Amerika dan berkembang ya selanjutnya itu. Memang yang terkenal ini nih yang foto pertama nih ya, Uskup Patrick ya, itu di Amerika Serikat itu. Tapi sebenarnya pertama kali itu ada di Chili gitu ya, di Chili. Nah, Indonesia termasuk kalau dibilang 10 besar, kita 10 besar negara yang pada tahun 1949 itu pas menterinya pertahanan itu Sri Sultan Hamengkubuwono itu mulai menggagas adanya unit rawat rohani. Ya. Nah, lalu ditanggapi oleh Monsinyur Sugiyopranoto menulis surat ke Vatikan. Hanya berselang berapa bulan, tepatnya 25 Desember 1949 dari Roma menerbitkan bula, artinya surat perintah yang mengangkat uskup Monsinyur Sugiyopranoto ini menjadi uskup angkatan perang untuk Republik Indonesia. Maka kemudian tahun 50 kan dulu pakai kapal laut ya untuk surat-surat macam itu, tidak pakai seperti sekarang ya, email dan sebagainya. Jadi ada berapa minggu, hampir sebulan ya, baru bulan Januari 1950 itulah kemudian bula itu diterima oleh Uskup Sugiyopranoto. Lalu disampaikan kepada sahabatnya yaitu Bung Karno. Ini jawaban dari Vatikan. Nah, kemudian mulai diangkat, tetapi mulai dari tahun 50 sampai sekarang saya ada di tadi dibilang TNI Angkatan Udara, saya sudah di luar formasi Angkatan Udara. Meskipun saya TNI Angkatan Udara, tapi saya sekarang menjadi pejabat ya di Mabes TNI, bukan Mabes Angkatan Udara ya, Mabes TNI. Di bawahnya Panglima TNI di bagian Pusbintal, Pusat Pembinaan Mental TNI. Nah, kembali saya sampaikan, jadi pertamanya itu hadirnya gereja untuk pelayanan di lingkungan Angkatan Perang, mulai dari uskup yang pertama untuk Angkatan Perang Republik Indonesia yang langsung diangkat dari Paus Pius ke-12 kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek. Lalu mulai ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya rohani. Nah, selanjutnya ada fotonya juga Monsinyur Kardinal ya, Justinus Kardinal Darmo Yuwono itu jadi uskup yang kedua karena tahun 63 Uskup Sugiyopranoto meninggal dunia. Ya, sebagai Uskup Agung Semarang, lalu juga digantikan oleh Bapak Kardinal Yus Darmo Atmojo, tetapi juga sekaligus menjadi Uskup Angkatan Perang.
Nah, lalu zamannya beliau pula dari Angkatan Perang dijadikan Uskup ABRI. Nah, lalu setelah itu yang ketiga adalah Julius Kardinal Darmo Atmojo tahun 83, dan setelah beliau ini minta mundur dari keuskupan TNI Polri tahun 2006, lalu Vatikan memilih Uskup Haryo. Nah, nama mau ABRI mau TNI Polri itu sebetulnya yang menamakan kita, yaitu gereja. Karena apa? Sejak dari Sri Sultan sampai sekarang saya ada di Mabes TNI, itu sebetulnya secara de jure, secara hukum kita belum ada hubungan antara gereja Katolik sebagai institusi dengan TNI sebagai institusi. Jadi hanya surat yang belum dikawal istilah saya dengan dengan pernyataan resmi ya. Misalnya saya nih, kalau zamannya Monsinyur Sugio Pranoto dulu Romo langsung diangkat menjadi pastor tituler ya, pastor tituler. Lalu sesudah itu ada pastor untuk pelayanan militer dan kepolisian. Nah, lalu ada PNS, itu zamannya yang uskup ketiga, Bapak Kardinal. Kenapa? Karena memang pada saat itu tidak terpikirkan sama sekali ini mau seperti apa, karena memang de jure kita belum punya MOU lah gitu ya dengan TNI sebenarnya. Dan hanya misalnya waktu saya tahun 95 dari secara lisan aja waktu courtesy call gitu ya, pada pertemuan kunjungan gitu kan yang resmi dari Bapak Kardinal waktu itu Darmo Atmojo ke Akmil. Nah, karena temannya yang Akmil ini temannya Kasubdis bin Rohkatnya di Angkatan Darat, dikondisikan lalu kita memang butuh Romo gitu. Caranya gimana? Udah masukkan aja ke perwira organik. Nah, sayalah yang kemudian masuk. Itu hanya permintaan memang tulisannya klasifikasi surat rahasia karena supaya nanti tidak supaya ini ya. Tapi nggak apa-apa karena sudah lebih dari 20 tahun kan. Ini rahasia. Lalu dari Angkatan Darat meminta uskup untuk meminta adanya Romo di 4 angkatan. Nah, lalu dikirimlah 4 orang Romo. Saya salah satunya. Nah, tetapi ya karena ada seleksi alam, bukan seleksi alam, satunya seleksi untuk masuk tentara, yang satunya seleksi alam karena ada Romo yang lebih tentara daripada Romo gitu kan. Lalu juga hilang. Jadi sekarang tinggal 1 gitu. Jadi dari 4 yang dikirim, 2 itu waktu tes awal itu tidak bisa masuk karena tetap melewati tes-tes yang sebagai standar ya dari orang yang mau masuk di tentara gitu kan. Lalu ada 1 yang sudah masuk seperti saya jadi 2 tapi lebih memilih jadi tentara, Romonya ditanggalkan gitu. Istilah di seminar itu jebling gitu ya. Jadi udah enggak jadi Romo lagi gitu. Nah, itulah yang kenapa ada Keuskupan TNI dan Polri. Istilah ini pun yang menyiapkan kita. Jadi sebetulnya lebih tepat Keuskupan Umat Katolik di lingkungan TNI Polri. Jadi TNI Polri itu sebetulnya siapa? Uskupan siapa Anda gitu kan? Kok pakai nama TNI dan Polri gitu kan? Bisa saja mereka mengatakan itu. Tapi yang jelas bahasa Latinnya yang diserahkan dari Tata Suci, sebagaimana juga ada perkumpulannya secara internasional di bawah Tata Suci Vatikan itu namanya Ordinariatus Castrensis atau keuskupan militer di seluruh dunia. Indonesia itu termasuk negara ke-6 yang pertama ya. Filipina aja lebih dulu Indonesia. Di Asia hanya ada 3. 1 itu Indonesia pertama-tama, kedua Filipina, baru tahun 80-an itu Korea Selatan. Tapi boleh saya sampaikan bahwa baik Filipina maupun Korea Selatan mereka jauh lebih maju daripada kita karena memang mereka lebih mayoritas. Kita kan sangat minoritas ya, kita kan lebih dari 5%, bahkan 3% untuk umat Katolik yang ada di lingkungan TNI Polri. Ya, dan lagi kan itu dia. Jadi kesulitan juga untuk menghadirkan seorang imam gitu kan, tidak mudah. Ya, sekarang saja saya juga masih harus berjuang untuk tetap menghadirkan imam-imam yang akan menjadi kontinuitas dari pelayanan ini. Karena ini memang ada alasan sejarahnya gitu. Jadi paling tidak saya juga sudah sampaikan, nanti juga bisa di-share-kan. Itu tadi saya sampaikan dari hidup
.com itu juga secara ringkas itu menyampaikan ringkasan sejarah yang sebetulnya cukup panjang, tetapi paling nggak diringkas seperti itu yang saya berikan ke Mas Willem ya. Itu ada untuk memperlihatkan betapa sebetulnya perjalanan yang panjang ini masih harus diperkuat dengan perjalanan kemudian. Kenapa? Karena saya mengatakan karya ini amat sangat berharga, mengingat kebinekaan Indonesia yang dipersatukan oleh Pancasila itu sangat membutuhkan kekuatan komponen yang berada di semua Republik Indonesia. Dan dari hasil survei tahun 2020 ini saja, kelihatan bahwa mana institusi lembaga yang paling dipercaya oleh rakyat. Kita harus akui, kita harus juga mengapresiasi atas pekerjaan-pekerjaan, pilihan-pilihan dan pekerjaan yang dilakukan oleh TNI maupun Polri untuk mengabdi kepada rakyat. Inilah sebetulnya kekuatan kesatuan Indonesia. Bahkan kalau masuk di markas besar Tentara Nasional Indonesia, ya TNI adalah garda terdepan, ya toh, untuk kesatuan negara Indonesia ini. Jadi kita berada di atas golongan, kita berada di sekelompok. Nah, orang-orang ini butuh disupport, termasuk oleh Gereja Katolik. Itu sebetulnya misi Gereja Katolik untuk tetap hadir, bukan hanya sekedar untuk menyiapkan mereka pada saat mereka berperang, tetapi sebetulnya yang paling pokok dan utama untuk menjaga agar kemanusiaan yang adil dan beradab tetap bisa ditegakkan di atas negara kesatuan Republik Indonesia dengan jaminan dari para penjaga yang dihadirkan daya rohaninya oleh pelayanan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Gambarannya secara singkat seperti itu. Baik Romo, terima kasih Romo sudah menjelaskan mengenai kenapa munculnya keuskupan militer gitu ya secara keseluruhan dan bagaimana sejarahnya tentang keuskupan TNI Polri di Indonesia. Nah, Romo tadi sudah memberikan petunjuk sedikit mengenai aktivitas di keuskupan TNI Polri. Mungkin boleh lebih diceritakan lagi Romo sebetulnya apa sih yang menjadi kegiatan di keuskupan bagi umat di lingkungan TNI Polri, Romo? Silakan, Romo. Ya, jadi sebenarnya ini ada dua institusi ya, institusi gereja ini dan institusi TNI ya. Saya bisa mulai dari salah satunya, saya akan mulai dulu dari TNI. Jadi TNI ini sedang juga menghidupi reformasinya. Jadi ya dulu kan tentara ada giumnya to kill or to be killed, ya toh. Kalau kita tidak membunuh, kita akan dibunuh, maka kita baik untuk membunuh. Jadi tugas tentara itu untuk membunuh. Itu benar tapi kurang bijak. Ya, artinya tentara memang untuk menjaga gitu kan. Tetapi sebenarnya untuk perdamaian juga gitu loh. Jadi civis pacem para bellum. Kalau mau damai harus siap perang gitu. Jadi kalau nggak ada sekarang, mari kita lihat di negara dunia apa ada yang tanpa tentara gitu kan. Gitu. Di Vatikan saja ada tentara, Swiss Guard ya. Ya kan? Ya, jadi kita nggak bisa. Kalau ada bilang nggak ada, saya mengatakan tetap ada yang negara tanpa ada tentaranya. Contohnya Costa Rica. Nggak ada tentara, betul. Karena apa? Dia tidak punya musuh. Gitu. Jadi tetangga-tetangganya aman. Jadi ngapain ada tentara? Nggak usah. Gitu. Ada polisi ya. Gitu. Nah, tapi yang lainnya dia menganggap bahwa ada ancaman. Gitu loh. Jadi kalau mengatakan nanti ke depan, ada yang meramalkan nanti, apalagi kita namanya benuanya dekat dengan benua Pasifik atau dengan lautan Pasifik gitu. Pasifik itu kan artinya damai gitu kan, tidak ada perang gitu kan. Benar gitu, saya tanya aja begitu. Nah sekarang mari kita lihat itu Laut Cina Selatan itu. Makin lama kan makin tinggi eskalasi perseteruan antara sekarang Cina dengan Amerika. Tadinya Cina dengan negara-negara di Asia. Lawannya Korea Selatan, Jepang, termasuk Asia Tenggara gitu kan. Jadi kita melihat bahwa ada persoalan yang ke depan ini tentara bukan hanya bicara soal angkat senjata. Tentara bicara juga soal bagaimana udah deh jangan perang karena kita tahu
perang tuh nggak enak, itu yang namanya diplomasi. Tentara ikut diplomasi ikut, meskipun ada bidangnya sendiri, ada bidang namanya hubungan internasional, ada bidang yang tetapi dalam hal ini caranya tentara bekerja itu juga untuk menciptakan damai. Itu perlu diingat itu. Nah, ini ada perubahan paradigma itu ya. Dan tentara sekarang nggak tentara yang maju adalah alat-alat canggih gitu ya. Drone misalnya. Jadi ada perang yang disebut asymmetric war. Perang yang nggak tembak-tembakan antar manusia lagi. Ke depan itu dengan robot, dengan drone gitu ya, dan virtual macam seperti itu. Nah, ada perubahan-perubahan itu. Orang itu supaya benar itu juga harus ada pendampingannya. Pendampingan juga secara rohani supaya orang itu tetap juga bisa melaksanakan kegiatan dengan imannya. Itu kenapa di setiap perintah Panglima yang pertama-tama, bahkan perintah harian dari Panglima TNI dari masa ke masa, satu adalah tingkatkan iman dan ketakwaan. Itu selalu nggak ada. Yang mari kita siap nggak ada. Tingkatkan iman dan ketakwaan. Maka perubahan paradigma yang memunculkan ini menghadirkan kebutuhan untuk daya rohani yang lebih mumpuni untuk mendampingi para tentara ini. Supaya di dalam situasi yang semakin kompleks ini, tentara tidak hilang arah. Itu perlu ya. Maka rohaniwan itu punya peran penting sekaligus strategis. Itu dari lingkungan tentara. Maka pekerjaannya, ya kalau kita kan biasa karena di Romo tuh kayak rohani. Tapi kan Romo sekarang juga kita kan lihat dalam pergumulan gereja sekarang kan sudah nggak hanya sekedar seputar altar. Gereja yang makin seputar altar makin ditinggalkan. Gereja yang hadir itu juga dengan persoalan sosial ekonomi, persoalan juga dengan data umat, persoalan juga dengan manajemen gereja yang mesti semakin transparan. Lalu dengan program-program yang bisa kemudian mengangkat kemampuan orang beriman dalam interaksi yang semakin berubah. Itu kan perjalanan gereja ke depan seperti ini. Lalu juga situasi yang semakin berubah ini membuat orang ini ya selalu ada 3 pilihan. Cuek, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri. Tetapi kita yang selalu mengharapkan sebagaimana juga kemarin itu ada tokoh Beato orang suci siap menjadi orang suci yang namanya Carlo Acutis. Bagus banget itu menjadi inspirasi untuk generasi muda kita dan bagaimana umat beriman kita sekarang ini menghayati imannya di tengah kegalauan. Dia galau banget karena dia sebetulnya sakit kanker yang mengerikan. Tapi dalam situasi itu dia pilih yang pilihan ketiga. Apa yang bisa aku perbuat untuk Tuhan agar nama dia semakin dimuliakan. Luar biasa loh. Jadi orang kudus atau panggilan kekudusan itu yang menjadi cita-cita kita semua menjadi pengikut Kristus adalah untuk menghidupi kekudusan sebagaimana Kristus itu menguduskan dunia. Nah, kita punya contoh orang-orang kudus yang milenial ini. Dan kita memang arahnya ke sana untuk menghidupi kekudusan. Maka kita punya tugas untuk mengembangkan dan membangun jiwa-jiwa orang beriman, mendekatkannya pada kekudusan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada umatnya. Nah, ini menjadi tugas dari rohaniwan, khususnya pastor militer. Bagaimana dia mengawinkan dunia yang Spartan dan keras dalam militer pada kehidupan-kehidupan yang sifatnya menghidupi kemanusiaan, menghidupi perjumpaan dengan Tuhan. Maka bukan hanya sekedar liturgi misa seperti yang 17 Agustus. Saya misalnya nih, sekarang nggak apa-apa saya buka. Saya barusan dalam 2 hari ini saya diminta langsung dari ya dalam tim ya, diminta oleh Panglima untuk bagaimana menyelesaikan persoalan LGBT yang ada di lingkungan TNI misalnya. Ini kan persoalan moral kan, yang perlu menghadirkan seorang
rohaniwan, apalagi pastor seperti saya, menurut kacamata gereja Katolik. Sehingga perspektif bintal, pembinaan mental dari Muslim, dari Protestan, dari Hindu, Katolik, itu bisa ditemukan kesatuannya. Gitu. Itu ya. Lalu yang kedua misalnya, bagaimana misalnya jadi apa namanya menanggapi situasi-situasi yang ada. Ini PMKRI kok turun gini. Itu yang ditanyakan saya. PMKRI kok turun untuk kemarin ini ternyata PMKRI turun. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba ada ini PMKRI turun kenapa? Nah, saya memberikan alasan bagaimana pandangan gereja. Itu penting supaya nanti apa? Katakanlah kayak perang Baratayuda nih. Kita ngomong soal yang Hindu tuh, orang perang Baratayuda. Itu ya. Tetap ada penasehat-penasehat seperti Kresna, itu kan sebetulnya titisan dewa, tetapi dia jadi kesatria. Dia Brahmana yang menjadi kesatria gitu kan. Yang ngebayanginnya gitu aja. Romo Yus Bintoro itu Brahmana kan, Romo kan Brahmana kan. Jadi menjadi kesatria dan namanya juga Bintoro, Bintara gitu kan. Keren banget kan? Ya, pangkatnya Vigen gitu. Meskipun pangkatnya di sini Pamen gitu. Jadi ini bisa kita mainkan. Itu hanya fungsi-fungsi. Di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak kita main peran, main fungsi. Tapi tujuannya harus satu, menghidupi kemanusiaan, menjaga pemeliharaan manusia sebagaimana Tuhan inginkan sejak awal mula dunia diciptakan untuk mengajak semua ini tetap baik adanya. Dan itu adalah sekaligus syukur dari kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita, sekaligus sebuah panggilan kita sebagaimana juga Carlo Acutis untuk diutus. Tadi saya ulangi lagi, ada 3 pilihan orang, mau cuek, mau nyalahin keadaan, nyalahin situasi gitu kan, baper gitu kan, itu termasuk reaktif gitu kan, ya toh, demo-demo gitu kan. Ya kalau demo jujur, saya nggak yakin tuh demonya itu jujur, karena ada tunggangan, yakin dikasih duit berapa gitu, atau untuk cari apa namanya panggung, kelihatan dari motivasi gitu kan. Atau yang ketiga, kita berjuang dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dan tentara juga yang baik adalah tentara yang sabta margais, dia akan selalu mengucapkan itu. Yang marga ketiga, kami, kami, kesatria Indonesia. Kesatria loh. Padahal seorang tamtama, bintara, dan perwira. Selalu mengatakan, kami, kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah ini kan sangat Katolik banget. Kenapa kita tidak kemudian menghidupi pelayanan-pelayanan kekatolikan kita ya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sebetulnya ada di dalam kehidupan bersama kita juga lewat budaya-budaya yang ada untuk semakin memanusiakan manusia, memuliakan Tuhan di dalam sesama. Begitu. Inilah pentingnya kenapa ada Romo yang wah pakainya sampai pakai pangkat-pangkat dan apa ya letnan kolonel, lalu dengan pesakitan-pesakitan ini gitu kan ya. Karena ini juga wah dulu pakai digebukin segala gitu kan. Ya, tapi itu karena sandiwara. Supaya apa? Supaya punya jiwa tangguh. Supaya punya jiwa patriotik dan juga menjadi seorang Katolik sebagaimana yang disampaikan Monsinyur Suwargi Alberto Sugio Pranoto. Ini yang menjadi pesan sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Mas Willem dan juga untuk keingintahuan dari para pendengar bagaimana saya itu bisa menghadirkan 2 kepentingan ini dalam pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Baik Romo, tadi Romo sudah menyinggung ada beberapa pastor di lingkungan Keuskupan TNI Polri. Boleh tahu nggak Romo, sebetulnya pastor militer di Indonesia tuh jumlahnya ada berapa sih Romo? Kalau pastor militer seperti saya hanya 2. Wow, Baru untuk 2. seluruh Indonesia. Ya baru 2. Karena memang tidak mudah untuk seleksi dan sebagainya. Oke. Tapi kan yang jelas kan ada juga ya, ada gium bahasa Latin, non multa sed multum. Kita nggak bicara soal kuantitas. Tapi bagaimana kita menghidupkan kualitas, saya pikir kok begitu ya. Kalau cuma hanya 2, karena memang tidak mudah. Karena masuk jadi tentara itu kan di samping usia dan sebagainya, di samping kesehatan gitu. Saya juga nggak pernah menduga saya juga menjadi tentara. Saya bahkan dulu tidak pernah berpikir menjadi seorang tentara. Dan kalau mau tahu, saya itu benci tentara dulu.
benci banget sama tentara. Karena apa? Ya nggak berkemanusiaan lah. Saya ngelihat ada orang dipopor di depan saya itu kan, ini kok jahat banget ya jadi orang pakai bagian tentara begini gitu ya. Tapi itu semua berubah. Yang penting ya kan kita kerap kali dengan mudah mengadili dan menghakimi orang kan. Begitu kita ada di dalam kita baru tahu bahwa sebetulnya ada kode etik dan moralitas-moralitas yang perlu dijaga dan dihayati oleh para tentara kalau mau jadi orang yang baik. Gitu. Mereka adalah juga anak-anak Tuhan. Mari kita lihat di kitab suci, Yesus benci sama tentara enggak? Ngapain dulu saya masih harus benci sama tentara? Jadi saya menggugat diri saya sendiri. Bukan, jadi manusia itu selalu kita termasuk. Kenapa kita harus benci sama orang-orang yang berperilaku aneh gitu ya? Kayak homoseksual gitu kan. Ya kita memang tidak kan sama Tuhan Yesus kan. Tidak diperbolehkan gitu kan. Tetapi coba Yesus sendiri bergaulnya sama wanita-wanita yang dia anggap tidak baik. Justru dia memperbaiki orang-orang seperti Maria Magdalena. Orang-orang yang diasingkan dan dipinggirkan sebagai sampah masyarakat. Dan inilah sebetulnya perjuangan kita di era milenial ini. Bagaimana kita mampu untuk melihat wajah Kristus di balik setiap peristiwa yang kita alami. Itu penting banget. Kalau kita nggak dapat spiritualitas macam ini, ya hidup iman kita ya hanya seolah-olah hanya tempelan, hanya untuk mencari kemapanan, hanya untuk mencari kenyamanan, hanya untuk menjadi nesting atau sarang yang hangat, bukan itu. Iman mengajak kita keluar dari dunia yang aman untuk menuju pada sesuatu pemberian hidup yang nggak jelas. Tetapi kita tahu bahwa itulah sebetulnya pemberian sejati untuk keluar dari diri sendiri, menemukan wajah Tuhan yang sejati. Ini yang sebetulnya perjalanan rohani siapapun yang menghidupi secara jujur perjalanan imannya. Baik, Dan Romo. inilah yang sebetulnya yang saya harus dampingi dengan bagaimana saya juga menghayati hidup itu sebagai suatu syukur dari Tuhan, panggilan, sekaligus perutusan. Itu. Baik, Romo. Jadi pastor militer hanya 2, tetapi mungkin ada beberapa pastor lain yang juga aktif membantu begitu, meskipun bukan secara organik. Kemudian saya memang membuat juga di dalam, karena saya ditunjuk sebagai wakil uskup atau Vikjen itu, untuk selalu saya karena memang selama ini belum pernah terpikirkan, maka saya membuat yang namanya direktorium, semacam aturan tata kelola ya. Lalu saya menyebutkan selain pastor organik seperti saya dan Romo Nasib, lalu disiapkan juga pastor pelayanan pembantu rohani untuk kehidupan militer dan kepolisian di seluruh Indonesia. Itu diangkat oleh uskup masing-masing, keuskupan yang ada 37 keuskupan. Belum semuanya ada, tapi pelan-pelan kita akan siapkan ke sana. Sehingga mereka juga bisa. Nah, apa bedanya? Ya bedanya jelas. Mereka yang di luar itu akan agak sulit untuk bisa memahami di dalam. Saya karena ada di dalam selama 22 tahun, saya bisa merasakan. Sehingga bisa dengan mudah memberikan pelayanan yang kena pada jantung hati mereka. Itu saja. Ya kan? Kalau kita ada di dalam akan lebih mudah untuk menyampaikan. Meskipun ada risiko, saya bisa hanyut. Ya enggak? Bisa hanyut dan lalu disorientasi. Wah, jadi kayak tentara gagah bawa pistol, lalu bisa nembak ke sana kemari kan gitu kan bisa keliru gitu kan. Karena saya ada bawa pistol tuh kan gagah kayak begitu kan punya pangkat gitu kan. Bisa gadis-gadis bisa wah ini ganteng sekali nih misalnya gitu kan. Kalau saya kepleset kan juga ya kan ada yang cantik misalnya seperti itu kan. Kalau saya nggak ingat saya itu kan pastor ya. Saya kan harus menjadi teladan. Nah, itu dia. Itu Mas Wilom. Baik, Romo. Tadi Romo juga sempat menyinggung bahwa tidak semua negara memiliki keuskupan militer. Di Asia bahkan hanya 3. Ya. Pertanyaannya adalah, untuk yang tidak punya keuskupan militer, pelayanan rohaninya bagaimana, Romo? Ya, tentunya sebagaimana para yang dikenal sama umat sekalian ya dia ikut di paroki-paroki pada umumnya gitu kan. Tapi bahwa kita mendapatkan kepercayaan langsung dari Vatikan, dari Tata Suci sebagai alasan sejarah, historisitas Gereja Katolik di Indonesia, ya ini terus saya bawa dan saya hidupkan. Bahkan saya 1,5 tahun sudah di Jakarta,
selain tadi sebagai wakil uskup dan juga menyiapkan Dewan Karya Pastoral, saya juga menyiapkan paroki baru di Halim Perdana Kusuma yang sekarang saya tempatin untuk nanti dalam perjalanan waktu menjadi pusat pelayanan pastoral untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri seluruh Indonesia. Jadi kayak Wah, pusat pastoral itu. Iya. I see. Nah, supaya nanti apa? Setelah saya itu ada kontinuitasnya dan sustainabilitasnya terjamin. Supaya jangan kan karya ini sebelumnya ini lebih kelihatan karisma pribadi dari masing-masing individu pasturnya. Besok gayanya mestinya enggak boleh seperti ini lagi menurut saya. Karena ini adalah karya yang terus harus dilestarikan untuk bumi Indonesia. Apalagi begitu kita ngintip yang ada di Korea Selatan, yang ada di Filipina, wah kita jauh ketinggalan nih. Gitu. Maka saya lagi berjuang untuk menyusun tata kelola pelayanan yang lebih signifikan dan relevan untuk masa depan Indonesia bagi umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Baik, Romo. Nah, tadi Romo juga sudah sempat menyinggung bagaimana proses Romo akhirnya bisa terlibat di Keuskupan TNI Polri ini, bahkan kemudian sekarang menjadi Vikaris Jenderal Keuskupan TNI Polri. Boleh nggak Romo menceritakan singkat saja kepada sobat peziarah sekalian, secara proses itu akhirnya seperti apa sih Romo? Romo dulu ikut pendidikan dulu kah? Atau dulu sebetulnya dari tentara jadi Romo atau malah dari Romo jadi tentara atau bagaimana Romo? Kan sudah jelas ya, tidak ada tentara jadi Romo. Adanya Romo yang ditentarakan itu tepatnya begitu. Jadi saya tabisan dulu, maka nggak gampang nyari Romo tentara tuh nggak gampang. Karena Romo itu pertama-tama memang dia punya dua loyalitas seakan-akan ya. Satu loyalitas pada Panglima, satu loyalitas pada gereja lewat Bapak Uskup. Tapi sebenarnya jujur bahwa pertama-tama harus kita pegang kita loyalitas sama gereja. Dan menurut saya sampai sekarang ini saya menghayati tidak ada perbedaan yang prinsipil antara loyalitas kepada gereja dan loyalitas pada Panglima. Karena dua-duanya itu mengandaikan loyalitas dan ketaatan pada jalan dan rencana Tuhan. Sehingga saya tetap laporan kepada Bapak Kardinal dan juga menghubungkan antara Gereja Katolik dengan TNI sebagai institusi. Gitu. Jadi inilah sebetulnya kekasannya ya. Mau dibilang berat, ya saya jalanin kalau saya usia saya 3 tahun, rambut saya udah pada putih ya. Kelihatan saya udah tua gitu. Enggak tuh, saya masih kelihatan menurut kata orang, Romo kok muda ya gitu ya. Umurnya berapa? 50. Ah, 50 gitu kan. Jadi saya bersyukur aja gitu loh bahwa apa yang saya mungkin dilihat menjadi berat, saya jalani ini sebagai suatu jalan pengabdian dan itulah yang sebetulnya menjadi daya rohani untuk apa namanya untuk para peziarah. Kita nggak perlu takut kalau kita itu berjalan bersama Tuhan. Itu aja apa pegangan saya dan spiritualitas saya. Gitu. Baik Romo, kalau dulu menjadi Angkatan Udara pilihan pribadi atau sebetulnya diarahkan Romo? Enggak. Bahkan pertama dari Bapak Kardinal Darmo Atmojo, saya dipilihkan menjadi polisi untuk di Akademi Kepolisian gitu kan, untuk menjadi dosen. Ternyata saya dari hasil psikotes dari TNI dan Polri, saya dimasukkan di Angkatan Udara. Lebih tepat saya dimasukkan di Angkatan Udara. Begitu. Sehingga saya masuk Angkatan Udara setelah pendidikan di Akmil, lalu menjadi perwira Angkatan Udara, baru kemudian saya ditugaskan selama 22 tahun oleh TNI Angkatan Udara di Akademi Angkatan Udara di Jogja, ya menjadi dosen dan perwira rohani Katolik. Oke, jadi Maka berarti saya Romo juga kenal juga banget sama Pak Hadi itu saya kenal banget saya yaitu apa mentor saya beliau itu. Jadi hubungan emosionalnya dekat sekali gitu. berarti Romo juga bisa ini dong Romo, bawa pesawat terbang gitu Romo ya? Untuk bawa pesawat terbang seperti yang ada di gambar itu saya hanya nebeng. Itu namanya Joy Flight. Oh, Nah, tapi saya sendiri punya ini ada di di ini saya di apa namanya? Itu juga ada ya di apa namanya brevet saya. Saya brevetnya itu terbang layang. Jadi saya punya kemampuan terbang layang karena dulu kan ya saya
pas saya banyak waktu gitu kan, ada simulator, saya main simulator. Kemudian dari simulator itu saya lalu punya kesempatan untuk berlatih terbang layang ya dengan glider istilahnya ya, yang ada sebagai sarana prasarana di Akademi Angkatan Udara. Nah, saya manfaatkan. Jadi setelah tarunanya latihan, saya latihan. Boleh sebagai perwira organik, bahkan juga terbang terjun payung gitu kan. Saya juga ikut terjun payung. Bahkan juga sempat ditawari untuk free fall, tapi kan saya pikir ngapain ya Romo kok free fall gitu kan. Nanti salah kaprah dong gitu kan. Ini kan supaya saya menghidupi yang namanya memiliki airmanship gitu ya. Jadi sebagaimana lelaki sejati sebagai angkatan udara gitu kan. Jadi merasakan betul sebagai manusia yang di udara seperti apa. Maka saya menghayati sebagai penerjun, saya menghayati sebagai terbang layang. Saya juga latihan juga turun dari helikopter secara dengan tali ya gitu ya. Jadi air dukungan udara ya, kegiatannya itu. Sehingga brevet-brevet yang saya dapatkan pada saat pendidikan itu ya melekat pada perjalanan karir saya gitu. Ya membantu untuk sebetulnya menghayati diri sebagai airmanship ya, sebagai orang yang menghidupi di udara tuh sama sekali tidak boleh ada salah. Karena salah sedikit pun itu akan membuat semuanya bisa fatal. Gitu. Itu yang selalu menjadi kewaspadaan. Jadi jangan sampai kita sombong karena di atas langit masih ada langit. Itu alert-alert yang menghidupi kami sebagai perwira udara. Bagian dari pembentukan karakter saya sebagai sekaligus tentara yang pastor gitu kan, atau pastor yang menghidupi ketentaraan. Demikian Mas Ilham. Oke, dan termasuk Romo juga sempat bertemu dengan Bapak Paus. Waktu itu pertemuan perwira Ya, atau Romo yang mendampingi keuskupan militer gitu Romo ya? betul. Jadi ini pertemuan yang diprakarsai memang oleh kongregasi ajaran iman yang berkoordinasi dengan Ordinarius Castrensis Internasional, tapi juga ada pendanaan untuk itu karena ada AMI, Association Militer Internasional, yang ternyata di situ lebih banyak awamnya, jadi orang-orang yang punya passion ya untuk mengorganisir seluruh dunia. Nah, lalu ada tema-tema yang kemudian dihadirkan ya pada saat kemarin itu konferensinya temanya tentang humanitarian law dan bagaimana negara-negara yang menjadi peserta OCI ya Ordinarius Castrensis yang memiliki Ordinarius Castrensis itu sudah mengeterapkan Statuta Roma. Nah, saya kebetulan waktu saya di Yogyakarta di Akademi Angkatan Udara, saya mengikuti juga penyuluhan-penyuluhan mengenai Statuta Roma, yaitu hukum perang, hukum humaniter. Jadi saya juga fasih untuk menyampaikan sebetulnya kemajuan dan perkembangan kesadaran perwira dan juga prajurit-prajurit TNI untuk menghidupi semangat mengedepankan hak-hak asasi manusia. Jadi humanitarian law hanya kemarin dalam konferensi hanya mau melihat dalam spektrum ke depan gitu dengan ancaman-ancaman dan bahaya yang ada, bagaimana kesadaran-kesadaran personil yang didampingi oleh pelayan-pelayan rohani Katolik ini dapat dapat terus menghidupkan semangat-semangat humanitarian dalam peradilan dan dalam hukum-hukum yang diterapkan untuk menjaga jangan sampai ada tentara yang kebablasan untuk menggunakan kekerasan sebagai jalan akhir untuk menyelesaikan sengketa. Nah, itu dia. Nah, lalu pada kesempatan itu ada audiensi dengan Bapak Paus ya. Nah, inilah kesempatan saya untuk menyampaikan juga mengatakan kapan Bapak Paus datang ke Indonesia. Ya dia hanya mengatakan yeah, gitu aja. Itu kata-kata beliau, iya, itu. Dia tidak menjawab apapun, gitu ya. Ya, itu.
Jadi Baik. sabar-sabar saja untuk Baik, dan kemudian Romo ditunjuk sebagai Vikaris Jenderal di Keuskupan TNI Polri, Romo. Nah, itu apa bedanya kemudian ketika Romo awalnya pastor biasa lalu kemudian menjadi Vikaris Jenderal begitu, Romo? ya. Sebetulnya juga saya kagetnya pertama kan itu kan belum ada. Jadi ketika saya ditunjuk, sebelumnya saya ada yang namanya wakil uskup itu Romo Suto. Belum pernah disebut Vikjen, hanya disebut wakil uskup. Tapi dalam surat resmi yang saya terima dari Bapak Uskup, wakil uskup ya dengan apa namanya ya sebagai apa namanya ketentuan-ketentuan ya sebagaimana Vikaris Jenderal. Karena kemudian itu secara resmi dipromulgasikan kepada baik TNI Polri maupun kalau untuk gereja ini ya ke Kedutaan Besar Indonesia yang di Vatikan yang di Indonesia gitu. Jadi Kedutaan Besar Vatikan gitu. Jadi ada surat itu gitu kan. Wah, saya juga pikir tadinya cuma surat-surat begitu. Lama-lama ya dalam perjalanan saya makin merasa bahwa apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Uskup adalah tanggung jawab saya. Nah, mulai saya rasakan betul itu. Wah, ini nggak main-main gitu kan. Nah, tapi di situ saya bertanya, kenapa harus seperti ini? Lalu saya tetap mengatakan bahwa ya saya selalu tanya sama Tuhan kan. Jadi kalaupun lewat Bapak Uskup ada penugasan itu kan tetap panglima saya kan sebenarnya Tuhan Yesus. Ya, saya tinggal selalu ya tanya sama pimpinan saya, mau apa Tuhan? Karena kan saya juga melakukan ini kan untuk melayani Tuhan Yesus ya. Nggak ada yang lain. Saya nggak mikir ya supaya nama Tuhan semakin dimuliakan kan itu. Maka kalau Tuhan pakai saya, Tuhan mau apa dengan saya gitu kan. Nah, lalu dalam kontemplasi saya dalam hidup rohani saya semakin apa ya, semakin diperlukan sebetulnya ya pola-pola pembinaan yang makin jelas menyapa sampai ke tingkat yang paling bawah. Itu yang saya coba rasakan. Nah, caranya gimana? Ya, kalau memang dengan paling bawah ya artinya harus menyiapkan tata kelola. Tata kelola dengan pelayanan yang semakin murah hati, semakin berani keluar dari zona nyaman, semakin berani susah untuk banyak orang, terutama tentara-tentara kita. Dari segi ya kehidupan keluarga, rumah tangga, ekonomi, ya kan. Dan juga ya orang juga membutuhkan, kalau Romo kan nggak sangat membutuhkan, tapi orang-orang membutuhkan yang namanya harga diri, yang namanya self esteem, ya penghargaan. Dan di tentara tuh kehormatan sebagai apa panglima yang paling tinggi, apalagi pangkat jabatan gitu. Nah itu yang tidak menurut saya untuk Romo Yus Bintoro kan nggak berlaku. Tapi untuk mereka yang ada di dalam berlaku sekali. Kalau mereka nggak lama nggak naik jadi kolonel, nggak jadi bintang, mereka gundah gitu kan. Bagaimana pendampingan pada mereka ini? Bagaimana juga menyiapkan mereka yang post power syndrome gitu kan? Bagaimana juga menyiapkan keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka. Bagaimana mengelola juga mereka supaya menjadi apa ya, keluarga yang punya berkat untuk banyak orang. Nah, inilah yang sebetulnya apa namanya? Termasuk juga tugas-tugasnya untuk mengabdi bangsa dan negara ini elok sekali, indah sekali. Saya mengingatkan, Anda itu bukan hanya karena cari makan jadi tentara. Anda ini sungguh-sungguh menjadi patriot gitu. Siapa yang mengingatkan ini? Ya Romo yang jadi tentara itu lebih kuat lagi. Ibarat itu saya itu kalau jadi Romo itu hanya satu senjata. Dua senjata saya jadi perwira itu dua senjata. Mungkin tiga lagi. Mungkin banyak yang belum tahu. Saya ini dianggap sebagai kelompok intelektualnya tentara-tentara. Kenapa? Karena saya itu mantan dosen. Atau saya masih sekarang juga masih diminta tulisan-tulisan, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, saran dan tanggapan gitu kan kepada pihak pimpinan. Jadi produk intelektual, produk untuk menulis, untuk memberikan pemahaman itu penting. Tiga itu apa namanya senjata saya di dalam. Untuk apa? Untuk semakin nama Tuhan itu dimuliakan. Maka juga termasuk ya, ini kan coba dilihat itu gambarnya sendiri kan itu ada Romo David, ada Romo Anton gitu kan, itu Romo-Romo yang saya rekrut ya. Ada suratnya mereka dari Bapak Kardinal sebagai pastor pelayan militer TNI dan Polri. Lalu juga ada purnawirawan, lalu ada pejabat-pejabat aktif, mulai dari pangkatnya Brigjen, Jenderal, yaitu sampai ke apa namanya kolonel ya,
ya, dari PNS-nya juga ada, polisinya ada. Ini sebenarnya apa namanya, warna dari karya pelayanan saya. Meskipun de facto saya ada di Puspintal TNI. Tetapi dalam pelayanan selanjutnya saya bisa merambah ke macam-macam tempat. Nah, inilah yang sebetulnya perlu dihadirkan dalam perjalanan pelayanan umat Katolik TNI dan Polri. Oleh karenanya kembali, jadi sebagai Fikjen tugasnya apa? Tugasnya sungguh-sungguh membawa pemikiran, visi, pelayanan yang lebih mengena untuk seluruh lapisan tentara dari mulai jenderal sampai tamtamanya atau dari tamtama sampai jenderalnya. Nah ini jangan sampai dari kita baru kenal setelah kolonel atau setelah menjadi orang gitu kan. Nah, bagaimana dari waktu pendidikannya? Nah saya punya kesempatan untuk bisa mendidik mereka mulai dari saat mereka masuk, mereka di dalam pendidikan, di akademi-akademi, kemudian mereka juga ketemu sama saya ketika saya juga sama-sama dengan mereka mengikuti seleksi untuk pembinaan berjenjang, ada sesko, ada sekau gitu kan, ada sekolah-sekolah pembinaan, ada kursus-kursus itu. Ini yang sebetulnya menjadi sebuah jalan pelayanan ya secara berbeda, secara khas, tetapi tetap bisa mewartakan ya kesaksian iman kita, ya martiria kita dalam era milenial ini, kesaksian untuk bisa menghidupkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas dan nanti dampaknya ke masyarakat yang lebih luas gitu. Baik Romo Yote, terima kasih banyak untuk semua penjelasannya. Dan Sobat Peziarah sekalian, inilah konten mengenai Keuskupan TNI Polri. Kita berbangga bahwa Indonesia memiliki Keuskupan TNI Polri, salah satu yang tadi Romo Yote mengatakan pertama di dunia juga. Dan dengan begitu beratnya amanah untuk berkarya di Keuskupan TNI Polri, mari kita bawa seluruh misi beliau ini dan juga seluruh umat di Keuskupan TNI Polri dalam doa kita. Mari kita akhiri dengan memuliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Kita jumpa lagi dalam konten YouTube Peziarah Katolik berikutnya dalam kesempatan lain. Sampai jumpa. Bye.